Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kepada kedua mempelai saudara Yasiruddin dan saudari Rahmayulis yang hari ini alhamdulillah kemarin tadi malam telah melangsungkan akad nikah. Kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini Masya Allah ya, kita melepaskan satu bujangan kita, Al-Akh Yasiruddin, dan hari ini beliau telah sah menjadi suami dari Ukhti Rahmayulis. Semoga hubungan ini tidak cukup sampai di sini saja, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh penyanyi dangdut terkenal, Masya Allah, sehidup semati bahkan sampai hidup lagi. Jangan nikah aja sebentar cerai pisah, jangan sampai. Tapi pernikahan ini harus langgeng, ya. Kemudian pernikahan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada ini yang namanya nikah, rusak bumi ini. Akan rusak apa? Bumi ini. Perzinahan marajalela di mana-mana. Orang pacaran semuanya. Yang ini keturunan yang mana, ini anak bin siapa, kita nggak tahu. Tapi karena ada syariat nikah, yang tadinya haram menjadi halal. Maka salah satu hikmah diantara disyariatkannya nikah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Subhanallah, waktu saya masih kuliah dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para bujangan-bujangan ya, kita nulis satu tema tentang aborsi. Kita buat judul waktu itu Al-Ijhad fil Islam, hukum aborsi dalam Islam. Subhanallah, ternyata Indonesia, seluruh Indonesia yang terdata, tercatat oleh Badan Keluarga Berencana Nasional, itu aborsi per tahun di Indonesia mencapai 1 juta jiwa per tahun. Itu yang terdata. Hal ini muncul dikarenakan pacaran atau hubungan bebas yang tak terkontrol oleh orang tua yang ada di rumah. Maka Islam memberikan jalan yang terbaik. Untuk apa? Untuk nikah. Kalau di kampung-kampung subhanallah nikah muda itu aib.
Umur berapa kau? Umur 19 tahun. Ngapain nikah? Masa muda masih panjang. Saya mau tanya, akhi, antum nikah berapa tahun usia antum? 30. Antum gak rugi sekarang? Udah punya anak berapa? 4. Anak 3. Masya Allah. 30 tahun. Zaman dulu, di zaman para salaf, bapak-bapak subhanallah, orang nikah, para ulama melihat kalau anaknya sudah tidurnya pakai guling, ini udah darurat nikah ini katanya. Udah darurat apa? Darurat nikah. Karena dia udah tidur pakai guling. Sekarang bukan dikasih guling, dikasih apa? Dikasih perempuan. Bawa ini anak aku kau jalan-jalan. Terserah kau mau apakan. Orang tuanya senang kalau anaknya apa? Dibawa jalan-jalan. Dan ini zamannya saat ini. Namun orang tidak tahu, padahal nikah merupakan jalan satu-satunya. Apa salahnya kalau seandainya anak usia 17 tahun kita nikahkan mereka sambil kuliah? Sambil kuliah. Daripada mereka pacaran. Yang berdosa siapa? Orang tua. Orang tua yang berdosa. Makanya hati-hati. Ini nikah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan dan bukan aib. Nikah di usia muda bukan aib, karena itu merupakan sunnatullah yang harus kita amalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21? Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Agar kalian sejuk bersama pasangan kalian itu. Bukan bersama pacarnya, tapi bersama pasangan yang halal. Ingat, hukum pacaran dalam Islam haram apa halal? Haram kan? Nah, jangan pernah pacaran dulu baru bilang halal. Ana udah tobat Ustaz. Ya, udah tobat. Tapi setidaknya kita harus paham pacaran itu. Jangankan pacaran jumpa-jumpa, jangankan seperti itu. Tapi SMS-an aja atau WA-an atau Instagraman sama wanita atau laki-laki yang bukan mahram, hukumnya haram. Makanya kita dianjurkan untuk nikah. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Maka nikah di usia muda itu bukan aib. Yang aib adalah nikah di usia tua. Nah itu aib itu. Jangan-jangan dah laku-laku ini. Jadinya bujang laku. Maka nikah, cepat nikah. Aisyah nikah dengan Nabi itu usia berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun nikah, 9 tahun baru satu rumah. Itu bukan aib. Ada orang mengatakan, apa enggak zalim Abu Bakar sama Aisyah? Yang jadi pertanyaan, apa yang kau nuduh Nabi itu apa? Mengkhianati risalah. Tapi syariat ini harus diamalkan. Ingat, daripada anak kita pacaran, ketimbang kita nikahkan mereka baru kita suruh mereka kuliah. Ada orang subhanallah lamar, anaknya dilamar. Kerja apa nak? Anakku mau kau kasih makan apa? Masya Allah. Kalau antum jawabnya apa Pak kira-kira kalau ditanya kayak gitu? Kasih makan apa? Anak aku kamu kasih makan apa? Kerjaan enggak ada. Kuliah es cendol. Nah, antum mau kasih makanan anak ini apa? Apa kira-kira kita jawab? Pokoknya yang penting kasih makan ya. Yang penting kasih makan, bukan batu yang antum kasih. Makan, kita akan kasih dia makan. Karena kata guru kami Syafiq bahasa lama, beliau mengatakan, yang terpenting adalah bukan pekerjaan tetap, yang terpenting adalah tetap bekerja. Ya walaupun serabutan, kasih makan istri, alhamdulillah. Kemudian di antara salah satu hikmah disyariatkannya nikah adalah tahsinul farji wa ifafin nisa'i. Di antara syariat disunnahkannya nikah adalah memelihara kemaluan-kemaluan manusia.
dan juga menghormati dan menghargai serta menjaga kehormatan para wanita. Menjaga kehormatan para wanita. Karena subhanallah, ini bukan aib ya bapak-bapak. Zaman sekarang ini memang zaman apa? Akhi Hadi, zaman apa ini? Zaman pacaran. Antum nikah tanpa pacaran itu dianggap sebagai satu hal yang aib. Padahal apa? Padahal nikah tanpa pacaran lebih langgeng daripada pacaran tanpa nikah. Afan, kok salah kayaknya? Nikah tanpa pacaran itu lebih langgeng disebab apa dibandingkan dengan nikah dulu, pacaran dulu baru nikah. Banyak orang yang pacaran 1 bulan 2 bulan pisah. Ada 1 tahun pisah. Karena udah dinikmati waktu masih lajang. Setelah udah nikah, udah bosan dia. Apalagi yang mau dinikmati sama istrinya. Udah dihabis-habiskan dia waktu kapan? Waktu pacaran. Maka pacaran itu hukumnya haram. Haramun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan coba-coba kalian dekati itu zina, karena sesungguhnya dia merupakan seburuk-buruk jalan dan ditempuh oleh manusia. Kalau kita belum nikah, ingat wanita itu terhormat. Jangankan kita pegang dia. Kalau belum jadi mahram kita, atau dia bukan mahram kita, bukan istri kita, jangankan kita pegang dia, kita colek aja hukumnya nggak boleh, haram. Antum colek anak orang, boleh nggak? Pernah nggak? Jangan ngaku ya. Wanita sebelum jadi mahram kita atau halal bagi kita, jangankan kita pegang, kita colek aja nggak boleh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ayyata an ahadakum ra'sahu bihadidin khairun lahu min ayyama sayyadal mar'ati la yahillulah. Kalau seandainya kepala salah seorang di antara kalian ini ditusuk pakai besi. Siapa yang mau kepalanya ditusuk pakai besi? Gak ada yang mau. Itu lebih baik bagi dia, kata Nabi, daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sekarang bukan sentuh-sentuhan aja, bukan pegang-pegangan. Lebih dari itu, kumpul kebo pun jadi. Maka nikah ini tujuannya adalah apa? Memelihara kemaluan-kemaluan para laki-laki dan menjaga kehormatan serta martabat para wanita. Yang itu yang harus kita amalkan. Bukan aib di nikah muda. Bukan aib itu nikah muda. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya nikah adalah untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Maka bagi antum yang mampu untuk nikah, silakan nikah. Yang sudah 1 tambah lagi 1. Maksudnya apa? Poligami. Maaf ya ibu-ibu ya. Kalau saya 1 aja cukup karena ada istri saya di samping soalnya. Iya. Karena banyak istri itu bagus. Tapi anak suruh aja ya, anak gak amalkan insya-Allah. Makanya kita dianjurkan untuk menikah. Yang lajang-lajang ini belum nikah ini, Pak. Siapa yang punya anak perempuan mau jodohkan sama dia silakan. Gak masalah. Ya, ini juga belum nikah, pegang kamera, kasihan dia. Tiap hari sendirian. Nah, makanya suatu saat Ibnu Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Jubair, "Hal tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah wahai Abdullah bin Jubair?" Kata beliau, "Belum." Apa kata Ibnu Abbas? "Fatazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsarahan nisa." Menikahlah engkau wahai Abdullah, karena sesungguhnya umat Nabi yang paling baik adalah yang paling banyak apa? Istrinya. Yang paling banyak istri. Bapak berapa istrinya, Pak? 1. Takut poligami berarti Bapak. Enggak apa-apa ya. Kita buka kayak gini, enggak. Yang jelas menikah itu untuk memperbanyak keturunan. Makanya Rasulullah menganjurkan agar menikah dengan wanita yang subur. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian
wanita-wanita penyayang lagi subur, produktif. Karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Ini sekilas tentang pernikahan. Kembali kita nasihatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah semua, dan kedua kepada mempelai. Nikah ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Orang tua atau suami diminta dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk megang tangan istri dan anak-anaknya. Tarik mereka dari neraka, masukkan mereka ke dalam surga. Jangan sampai seorang ayah membiarkan anaknya di rumah nonton tiap hari. Jangan sampai seorang ayah membiarkan anaknya pacaran tapi dia tidak larang. Jangan sampai seorang ayah membiarkan anaknya meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa dia marah. Orang tua dituntut untuk membina keluarganya agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu kalian semua, manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya adalah malaikat yang kasar lagi keras, tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu tunduk dan patuh apabila Allah perintahkan mereka untuk melakukannya. Bahan bakar neraka itu kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu bahan bakar neraka. Keluarga kita ajak mereka. Ingat, kita hidup di zaman apa ini? Android ya. Istri punya WA, suami punya WA, anak punya WA, punya Instagram. Makanya sekarang kita lihat di Instagram banyak apa? TikTokan. Ya, yang tak masuk akal pun dilakukan oleh manusia. Ini tanggung jawab orang tua. Akhi Yasiruddin, antum hari ini telah menjadi seorang suami. Kita doakan sebentar lagi mungkin dikaruniakan seorang anak. Tanggung jawab ini jangan sampai diabaikan atau dilalaikan. Karena kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Bimbinglah istri antum ke surga. Nasihatilah dia tatkala dia bersalah. Motivasi dia tatkala dia melakukan kesalahan. Atau dia lagi futur untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Rahimallahu ra'an. Rahimallahu ra'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang suami. Antum sudah jadi suami ini. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati seorang suami. Aiqadat minal laili fasalla. Yang bangun di waktu malam kemudian melaksanakan sholat witir. Bukan suami itu malam tidur sampai matahari terbit. Tapi suami itu di waktu malam dia harus bangun. Kalau istrinya, dia sholat dulu baru bangunkan istrinya. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, kemudian dia melaksanakan sholat malam. Sholat witir. Setelah dia selesai sholat witir, dia bangunkan istrinya. Falamma qada salatahu ay qadat imra'atahu. Setelah dia selesai melaksanakan sholat, dia bangunkan istrinya. Fa in abad, apabila istrinya enggan, apa yang dilakukan? Nadaha fi wajhihal ma. Dia memercikan air ke wajah istrinya untuk bangun. Bukan pakai ember ya. Ini kok susah kali istri dibangunkan siram pakai ember. Itu bangun-bangun minta pulang ke rumah ayahnya nanti. Tapi disuruh apa? Percikan. Atau tarik tangannya agar dia bangun melaksanakan sholat witir. Tapi subhanallah kalau udah punya anak, wanita kalau sudah punya anak tidak semudah dengan yang belum punya anak. Makanya suami harus pandai-pandai melihat kondisi istrinya, kapan dia nggak capek dan kapan dia capek. Tapi yang jelas kita dituntut untuk membimbing keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, nikah itu inti daripada nikah adalah al-istimta'a bainahuma,
adalah apa? Untuk bersenang-senang antara kedua belah pihak. Tapi harus ingat, namanya nikah itu tidak semudah yang diceritakan. Kita nikah itu ada bilang, oh enak banget nikah. Kenapa dari dulu nggak nikah-nikah katanya. Tapi setelah 3 bulan nikah mulai muncul apa? Biang-biang masalah di rumah tangga. Maka seorang istri harus banyak-banyak memaklumi kekurangan suaminya. Sebagaimana juga seorang suami harus banyak-banyak memaafkan kekurangan dan kesalahan istrinya. Karena wanita berada di satu di antara 2 hal. Satu di antara 2 hal. Antum tahu apa itu? Oh, belum tahu apa-apa dia. Kasihan. Wanita itu berada di antara satu di antara 2 hal. Yang pertama, ini anehnya perempuan, bapak-bapak. Wanita itu kalau dia benar, kita dituntut minta maaf sama dia. Maaf ya deh. Maaf terus, kalau enggak tuh ngambek dia. Ngambek. Dan itu kebanyakan perempuan. Betul enggak ibu-ibu? Aduh. Betul enggak ibu-ibu? Enggak ada suaranya, enggak ngaku ini kayaknya ini. Wanita kalau dia benar, kita salah, dia tuntut kita untuk minta maaf terus. Enggak bakalan itu dia ngomong sama kita. Tapi yang anehnya, kalau dia yang salah, kita juga harus minta maaf sama dia. Betul nggak ibu-ibu? Betul? Nggak ada yang jawab, kita tutuplah kalau gitu. Kita tutup. Itulah wanita. Makanya istri antum kalau salah, antum minta maaf. Minta maaf. Istri antum benar juga antum minta maaf. Agar apa? Agar rumah tangga itu tetap langgeng. Karena masing-masing pasangan tidak ada yang sempurna kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita bukan diciptakan dari tulang tangan, dan dia bukan diciptakan dari tulang kaki, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk. Antum pegang tulang rusuk antum, yang paling atas, yang kiri paling atas. Kiri paling atas. Mana tulang rusuk antum yang paling atas? Yang paling atas antum nggak tahu. Saking bahagianya di hari ini kayaknya sampai lupa tulang rusuk paling atas di mana. Paling atas. Antum pegang yang kanan sama pegang yang kiri. Yang kiri ini kurang 1. Yang kanan paling berlebihan. Karena dari situlah istri antum diciptakan. Dan hari ini antum udah jemput dia dari rumah orang tuanya. Ada yang tanya sama Ustaz, kalian istrinya lebih dari 1. Berarti tulang rusuknya juga lebih dari 1 yang diciptakan. Jadi tulang rusuknya berkurang banyak ini. Enggak. Dari 1 tulang rusuk dia diciptakan dari, misalnya kalau dia diberikan 4 istri ya 4 dijadikan 4. Enggak semuanya diambil ya. Bahaya nanti bolak-balik masuk rumah sakit suami. Oleh karenanya, karena dia diciptakan dari tulang rusuk, kita diperintahkan untuk selalu mendampingi dan membantu dia, memaafkan kekurangannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami agar berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqat min dila'in. Karena sesungguhnya para istri itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Wa min a'lad dilai wa min adlad dilai a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Makanya kalau kita lihat perempuan rata-rata kurang apa? Kurang waras. Karena separuh otaknya. Sore senyum dia, malam bisa kena marah kita. Paginya baik dia, siang bisa kena repet. Itulah karena memang otak sebelahnya itu mereng dia. Makanya wanita-wanita semuanya mereng. Ya. Iya, itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka sifatnya bengkok. Yasiruddin dituntut untuk bersabar dengan yang bengkok tersebut. Dan kita semua dituntut untuk apa? Bersabar dengan yang bengkok. Apa kata Nabi? Kalau seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya, kasartah, engkau akan patahkan dia. Walakin apa? Bersabarlah. Dia akan tetap bengkok. Tapi kalau engkau bersabar, engkau akan masuk surga bersama dia. Salaman. Dalam keadaan selamat. Kemudian, udah habis waktunya.
Masih panjang. Kemudian untuk istri, kewajiban Anda yang harus Anda tunaikan kepada suami itu sangat berat dan tidak ringan. Tidak ringan. Makanya suatu hari salah seorang sahabat Nabi datang mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini anak saya bandel kali. Saya suruh dia nikah nggak pernah mau." Apa kata Nabi? "Datangkan dia di hadapanku." Dibawa anaknya, dia datangkan di hadapan Nabi. Ditanya sama Nabi, "Kenapa nggak kamu nikah? Kenapa kamu nggak mau nikah?" Apa kata dia? "Ya Rasulullah, aku tidak jawab sebelum engkau memberitahukan kepadaku apa kewajiban istri yang harus dia berikan untuk suaminya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hakul mar'ati ala zawjiha allau kana lahu qarhun falahisatha ma adat biha haqqaha. Hak yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Kalau seandainya seorang suami memiliki luka yang bernanah, kemudian dijilat oleh istrinya, bukan dilap pakai tisu. Suami kalau punya luka bernanah kemudian dijilat oleh istri, apa kata Nabi? Engkau belum bisa menunaikan haknya. Masya Allah. Mendengar itu apa kata wanita tersebut? "Wallahi ya Rasulullah, ma atazawwaju abada." Demi Allah, hai Nabi, aku tidak menikah selama-lamanya. Kenapa? Karena begitu berat tanggung jawab yang harus diberikan seorang istri untuk suaminya. Mau keluar rumah, walaupun ke tempat orang tua kandung, harus izin sama suami. Harus apa? Izin sama suami. Nggak boleh keluar tanpa izin. Ya, yang mempelai wanita, siapa namanya tadi? Rahma Yulis. Ingat, mau ke tempat orang tua kandung saja itu harus izin suami. "Bang, aku mau ke tempat orang tua." Silakan. Jangan pergi diam-diam. Hatta kalau lagi berantem sama suami, lagi ngambek-ngambekan sama suami, istri nggak boleh kabur dari rumah. Karena sejengkal istri itu kabur dari rumahnya, orang tuanya diancam masuk neraka. Hati-hati. Dan orang tua harus memotivasi istrinya, anaknya. "Wahai putriku, kalau kau udah nikah, jangan sampai kau adukan kepadaku masalah suamimu. Kalau masalah jangan kau sampaikan di kupingku, tapi kalau bahagia silakan kau sampaikan." Karena tanggung jawab ini berat. Sebagai mertua harus menyepot. Makanya subhanallah, saya ketika menikah dengan istri ya, itu sebelum nikah itu mertua udah kasih tahu sama istri saya, "Nak, kalau kamu ada masalah sama suami, jangan pernah ceritakan sama kami. Tapi kalau bahagia nggak apa-apa lah ceritakan sama kami." Ini orang tuanya luar biasa. Jangan orang tua yang mengikut campur hubungan anaknya. Anaknya kalau mengadu tentang kejelekan suaminya, apa yang harus bapak lakukan? "Wah, aduh, si Yasir itu kok suka marah-marah aja. Tapi kalau sama akhwat lain kok senyum aja. Kalau sama awat tiap hari marah-marah." Kira-kira apa yang bapak sampaikan sama anak? Nasihatin dia untuk tetap bersabar sama dia, atau kasih tahu suaminya, "Nah, ini ada anak ngomong kayak gini-gini." Enggak perlu kasih tahu, langsung nasihatin dia. Nasihatin, "Nah, itu suamimu." Apa kata Rasulullah SAW? "Zaujuka jannatuki aw naruki." Suamimu surgamu atau nerakamu. Maka ibu-ibu kalau mau masuk surga harus apa? Tunduk sama suaminya. Harus taat sama suaminya. Agar dia mendapatkan apa? Surga. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu menjaga salat 5 waktu sehari semalam, wa shamat sahraha, dan berpuasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia berpuasa. Wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dan dia memelihara kemaluannya serta mentaati suaminya. Apa kata Nabi? "Qila laha udkhulil jannati min ay abwabin syi'ti." Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau mau. Masya Allah. Ini luar biasa. Tapi apakah ringan? Dan berat. Namun kita harus mencoba dan berusaha untuk tetap bisa. Maka tanggung jawab atau kewajiban seorang istri yang harus diberikan kepada suaminya itu berat.
Di rumah kalau bisa istri itu sering-sering berdandan di rumah. Kalau bisa apa? Mandi itu 1 hari 3 kali, bukan 3 kali sehari. Ya, karena wanita ini subhanallah, kalau di rumah bau terasi, tapi kalau di luar rumah bau Selena Gomez, parfumnya semerbak. Tapi kalau di rumah bau ketek. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu? Kok diam semua ibu? Karena tersinggung mereka yang dibilang kayak gitu. Nggak apa-apa, memang itulah kenyataannya. Ya, kita nggak bicara bohong, kita bicara fakta. Tapi ingat, istri harus berdandan buat suaminya. Maka saudari yang hari ini telah melanjutkan pernikahannya, ingat di rumah harus berdandan buat suami. Cantik-cantik buat suami. Karena Aisyah subhanallah, Aisyah salah satu istri Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi baru pulang dari safar, dia datang kepada saudaranya. Asma, ya Asma, aku pinjam kalung emasmu. Untuk apa? Aku mau dandan buat Nabi. Dipinjam kalung, dia nggak punya kalung. Akhirnya dipinjam kalungnya si Asma, berdandan buat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di rumah jaga apa? Jaga penampilan. Bangun pagi-pagi sarapan disediakan. Nah, kalau rumah kotor disapu, pakaian kotor dicuci. Kalau memang tidak nguat cuci, suruh suami laundry. Ya, tapi laundry terkadang subhanallah terasa di kantong. 1 hari laundry kalau 70.000, 1 minggu 3 kali laundry. Berapa kira-kira? 210. Sanggup bantu? Enggak sanggup, masya Allah. Yang jelas, kemudian tugas suami untuk istrinya. Nabi dulu subhanallah itu beliau menjahit pakaian yang sobek, menjahit sendalnya yang rusak, bantu istrinya di rumah. Yasiruddin juga demikian, bantu istri bekerja di rumah. Kemudian yang terakhir, saya takut sudah bosan dengar ceramahnya ini ya. Yang terakhir, sebagai rumah tangga baru, dalam Islam itu dianjurkan untuk pisah rumah dengan orang tua. Menantu perempuan jangan sampai ditempatkan satu rumah dengan mertuanya. Harus pisah rumah. Karena kalau satu rumah akan terjadi permusuhan antara kedua belah pihak. Dan itu banyak yang terjadi. Maka harus pisah rumah. Dan ini yang kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Kita walaupun sayang sama orang tua kita, kalau kita udah nikah harus pisah rumah. Jangan satu atap sama orang tua. Karena kalau satu atap sama orang tua, suami menempatkan istrinya satu atap bersama orang tua atau mertua istri, orang tua suami, maka itu zalim kepada istrinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fala tudarruhunna litudayyiku alaihin. Jangan kalian membahayakan istri-istri kalian sehingga menyempitkan dada-dada mereka. Yaitu apa? Para ulama kita menafsirkan salah satu sebab membahayakan, menzalimi istri adalah menempatkan dirinya tinggal satu atap bersama dengan mertuanya. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia harus dipisah rumahnya. Kenapa? Kita disuruh pisah Kinofri. Karena terkadang keinginan mertua dengan keinginan istri itu beda. Mau pasang korden aja rumah, itu mesti debat dulu sama istrinya nanti. Mau masak aja nanti. Nah, suami nggak suka itu. Ibu udah dari kecil tuh masak, tuh bukan masak kayak gini. Kamu baru datang aja udah masak-masak gini, ngapain kau katanya. Masa nggak pandai masak. Akhirnya selek antara mertua dengan anak. Istri tidur kecapean, ngurus anaknya malam-malam rewel. Tidur mertua komentar. Istri kau itu bangunkan itu malas sekali kerjaannya. Tidur aja. Padahal nggak tahu dia di malam tuh begadang untuk ngurus anak-anaknya. Atau layani anaknya, layani suaminya. Ini kita harus malu, makanya harus pisah rumah. Agar dia bebas beraktivitas dalam rumahnya. Maka akhi Yasiruddin,
dan juga akhi Masya Allah, ukti. Saya ini susah hafal nama, kadang-kadang hafal nama orangnya agak susah. Rahmayulis, ukti Rahmayulis, agar pisah rumah dan tidak tinggal satu atap bersama orang tua. Tujuannya adalah agar hubungan antara menantu dengan mertua tetap langgeng, dan agar mereka tetap saling mencintai dan tidak saling mencurigai. Karena kalau satu rumah itu berbahaya. Sekian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kita doakan untuk mereka berdua. Sekali lagi saya doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk pernikahan mereka berdua dan menggabungkan keduanya dalam kebaikan. Dan semoga pernikahan mereka ini dapat menghantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan membawa dan menyeret mereka ke jurang-jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Tapi kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Ustadz, antum ngomong gini tersinggung anaknya. Siapa terus tersinggung ya? Saya kan nggak nyinggung, saya cuma nyampaikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan juga para kru kami. Alhamdulillah, teman-teman kami Sunnah Jalan Pasti ini datang jauh-jauh dari Medan untuk meliput kajian kita. Barakallahu fikum, dan terima kasih telah mengundang kami untuk datang ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.